pencet ini baru ngomong, kamu tuh punya aura aneh. Kan kalau yang normal kan saya terima nikah dan kawin ya. Nah si penghulunya cuma bilang, saya nikahkan kamu kepada saudari namanya Nur Hayati dengan mas kawin 500 rupiah, dibayar tunai. Dan di kasut itu tahu ada koinan duit 500. Panik dong, saya telepon teman saya, dia ngobongin kuncen yang di Malang, nggak taunya hilang satu. Di belakang itu memang kayak ada lahan gede, ada pohon bambu di Malang homestay itu ada penunggunya sepasang Bu, satu hilang. Sepasang tuh maksudnya cowok? Cewek dua. Oh cewek dua, satu hilang. Pas di ini lagi satu dinikahkan sama saya lewat gaib. Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Feni Ramasutedi dalam konten Kiamat, Kisah Malam Jumat. Di dalam perjalanan kehidupan manusia, tentunya ada kenangan yang bisa dilupakan dan kenangan yang tidak bisa dilupakan. Malam ini saya kedatangan sahabat. Tentunya dia membawa sebuah kenangan yang bisa dilupakan atau yang tidak bisa dilupakan. Tidak panjang lebar, saya akan perkenalkan kepada pemirsa di rumah siapakah sahabat kiamat malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bun. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bun. Alhamdulillah baik ya. Iya. Oke, sebelum kita bercerita dan sebelum kamu berbagi kenangan ke pemirsa di rumah, kamu perkenalkan diri dulu dengan siapa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dharma dari Tangerang. Dharma dari Tangerang. Tentunya di dalam perjalanan kehidupan kamu ini, kamu pasti datang ke sini membawa kisah dong ya? Iya. Nah, kenangannya itu, kisahnya itu bisa dilupakan atau tidak bisa dilupakan? Sebagian yang pasti sih masih keingat jelas banget itu kejadian-kejadiannya, sampai waktunya pun saya sebagian ada yang saya ingat. Oke. Pada tahun berapa mulainya? Awal mula itu 2008, pas bulan-bulan Agustus lah. Juli Agustus. Jadi 2008 itu saya lagi susah-susahnya cari kerja ini Bun. Iya. Ibu saya nggak tahu datang ide dari mana, minta kayak pengasihan buka aura biar orang tuh senang sama saya, gampang ngasih kerjaan. Nah itu saya sama ibu saya ke daerah Manggarai. Oh, oke. Nah di Manggarai situ ketemu ibu-ibu nih yang katanya bisa buka aura. Di situ saya suruh mandi dulu, tapi setelah mandi kayak mandi biasa itu ada ini kan apa, kembang untuk bilasan terakhir. Terakhir bilas itu, setelah itu saya suruh sholat karena kan waktu itu belum sholat isya. Sholat isya, tapi setelah sholat isya itu saya sholat 2 rakaat sunnah.
Nah setelah itu saya duduk sila kayak gini, ibu itu di belakang. Jadi kayak saya di belakang diusap kepala, pundak, bahu gitu, nggak tahu dah diapain. Udah katanya biar bisa biar gampang dapat kerjaan. Jadi orang kayak nawarin kerjaan tuh kayaknya gampang aja ke saya. Jadi kayak pengasih ya. Iya. Itu Manggarainya Manggarai Jakarta. Manggarai Jakarta. Oh, oke. Nah belakang nggak tahu, saya udah lama karena 2008. Pokoknya nggak jauh dari stasiun Manggarai. Nggak tahu dah ibu itu masih ada apa enggak sampai sekarang, saya kurang tahu juga. Nah beberapa hari biasa aja tuh Bun. Tapi 3 hari setelahnya saya mulai merasakan yang aneh-aneh. Apa yang kamu rasain? Ya kayak entah ada lagi sendiri, kok kayak ada orang lewat. Biasanya nggak pernah ngerasain kayak gitu. Kayak ada orang lewat, kayak ada orang ngajak ngomong. Padahal saya nggak lagi halusinasi, benar-benar kayak ibarat cuma lagi makan, nonton TV, tiba-tiba kayak suara ada anak kecil atau apa. Nah makin hari kayak mulai menjelang maghrib, paling parah sih menjelang maghrib, karena kan saya pulang kerja kadang-kadang sore. Entah di yang namanya macet-macetan kan nggak mungkin kepikiran ya Bun ya, pagi naik motor. Tapi ada aja itu di pinggir trotoar, entah ini orang kok bajunya hitam tinggi banget, ngeliatin duduk ya, berdiri di trotoar tengah-tengah, ini siapa? Tapi ngeliat ke arah saya kan takut Bun. Iya. Terus? Nggak siap gitu. Nah, yang paling parah yang akhirnya tuh saya sama ibu saya lagi main ke rumah teman ibu saya nih, Pak Mulang. Pulang itu kan saya flyover Ciputat. Iya. Nah, di pinggir, saya udah paling kiri, di pinggir itu jalan, namanya motor masih baru kredit, spion belum ada dah, modif-modif. Saya ngerasa nih di tangan kok kayak ada yang mau ngambil saya gitu. Dari sebelah kiri, sampai saya lihat spion, saya merinding Bun, mengingatnya lagi. Itu kayak rambut gondrong gitu, sekelebat gitu, tapi mukanya tuh serem banget, betaring, kayak sininya keluar darah gitu, hancur. Cuma dia kayak ngejar gitu. Saya jerit ketakutan, saya kencengin turun. Udah ngejar kamu tuh? Ngejar, itu di flyover, saya ingat persis. Sampai pas udah buru-buru nanti saya ketakutan sama menggigil. Itu kejadian jam berapa kira-kira? Itu saya pulang kan dari Pamulang itu, pokoknya mau Isya. Nggak terlalu malam ya? Nggak terlalu malam. Isya, ajan kan di jalan. Lewat flyover, ya kurang-kurang sekitar jam 7:30-8 lah. Jadi nggak terlalu malam. Lumayan panjang ngejar kamu? Saya ngerasanya itu pas mulai naik nih, kan naik, dia kan flyover naik muter gitu. Ya pas muter situ udah, saya ngerasa di situ udah kayak saya sama ibu saya kayak mau ditarik biar jatuh ke bawah. Oh, jadi kayak mau celaka. Iya. Mau dicelakain. Iya, tapi saya ngelihat jelas. Takutan saya. Oke. Nah, berarti hanya batas itu, tapi nggak ngikutin sampai di rumah? Pas sampai rumah, saya di rumah nih, ya kayak dari luar, kayak ada kayak perempuan lah atau apa. Di dalam rumah kamu? Iya, tapi yang kata ngejar ini nggak nyampe rumah. Nggak sampai rumah yang ngejar? Nggak sampai rumah, tapi saya ketakutan. Saya sampai bilang, katanya buka pengasihan kok malah jadi begini. Ayo udah deh, besok balik lagi. Minta ditutup. Karena kan maksud hati minta apa, dikasihnya malah apa. Iya. Nggak sesuai keinginan dong. Kamu balik lagi? Balik lagi. Okay. Sampai sono, bukannya ketemu si ibu itu, nggak taunya ketemu adiknya. Adiknya si ibu. Karena kan saya kesana kan dadakan. Nggak konfirmasi dulu. Dulu kan nggak ada internet, SMS. Nah, sampai sono ketemu adiknya. Terus? Adiknya laki. Saya ceritain kronologinya gini. Udah gitu, oh ya udah saya tutup. Oh, adiknya juga bisa? Adiknya juga bisa. Oke. Tapi emang sih nggak ngerasain yang kayak ekstrim kemarin. Tapi tetap masih berasa, masih ada, masih dengar. Nggak benar-benar sampai ngelihat. Oh, tapi istilahnya ditutupnya nggak total berarti ya? Iya. Oke. Saya nggak tahu metodenya gimana, namanya saya awam, nggak ngerti. Gitu. Saya cuma karena saya pasien merasa bukan sesuai dengan yang saya harapin, komplain dong, ibaratnya kan gitu. Tapi nggak permanen, nggak total. Cuma masih bisa ngerasain, tapi nggak ngelihat, tapi masih bisa ngerasain. Tetap aja masih takut juga Bun. Mau kayak gimana juga tetap masih takut juga. Iya, masih tetap dengar gitu. Yang parahnya nih, kok cuma saya doang yang dengar. Saya udah bilang. Apa sih yang kamu dengar?
Kayak misalnya kayak gini, lagi ngobrol nih, cuma berdua doang sama bunda. Tahu saya denger suara anak kecil lari, canda. Kadang kayak ada yang lewat gitu, ketawa-ketawa. Yang ngomong juga denger? Iya, tapi saya bilang, mah ada anak kecil ya? Apaan sih, orang nggak ada. Yang saya rasain setelah ditutup masih aja begitu. Setelah pulang itu masih kejadian itu masih terus berulang seperti itu? Tapi nggak tahu nih namanya nenek ya, tiba-tiba kayak merasa aja gitu Bun, datang ke Jakarta. Nah pas itu kan saya memang lagi ngedrop karena sering ketakutan. Ini nenek totong ngurut saya, ngurut, dikasihin air minum, tapi dibacain dulu tuh air minum tiap habis maghrib sama subuh. Terus rumah itu dipel sama nenek saya, tapi air pelnya itu dibacain dulu baru dituang, dipelin. Itu rumah jadi adem banget Bun, karena sama nenek sering ngajiin malam. Jadi kamu sempet nyaman lah ya nenek datang ya sama nenek. Tapi saya nggak cerita saya kenapa-napa, tapi nenek kayak tahu gitu, feeling dia. Jadi saya ketolong banget pas ada nenek. Batin kamu juga ngerasa tenang iya. gitu ya. Iya. Nggak gelisah. Jadi karena nenek tahu saya nggak minta, memang saya dari cucu-cucu yang lain, saya dekat sama nenek. Ngaji pun bisa ngaji, nenek yang ngajarin. Sampai saya bisa ngurut, ilmunya pun diturunin dari nenek ke saya. Oh ya? Iya. Karena saya waktu ngurut, tangan kiri saya dipegang, nih nenek turunin. Biar kepake buat orang. Tolong bantu, jangan diduitin tapi. Jadi kalau saya pakai tangan kanan ngurut, nggak tahu gimana saya nggak ini, cuma ngerti Bun. Ini mana kesleo, ini mana kecengklak. Sama kadang dia merasa berat nih. Ini mana orang ketempelan, mana bukan. Saya ngeliat tawanya, ini orang ketempelan. Kamu orang apa? Saya orang Palembang. Ayah Kota Bumi. Oh Kota Bumi ya Palembang. Kota Bumi Lampung kalau ayah. Oh Lampung ya. Ibu saya Palembang pelosok Kayu Agung. Kayu Agung. Iya. Oh jadi keturunan nenek itu dari? Kalau keturunan nenek sih saya kurang tahu. Kalau nenek itu dari Kayu Agung juga. Jadi ibu saya sama nenek saya. Kalau ayah kan beda. Oke. Nah, jadi tapi berarti nenek sempat tinggal sama kamu atau hanya nginep aja? Sempat tinggal. Nah, tapi 2010 awal karena udah tua. Kan 2008, 2009 nenek masih tuh tinggal. Cuma karena udah 2010 di pertengahan nenek pulang. Karena udah tua. Setelah pulang pertanyaannya, apakah timbul lagi? Timbul lagi Bun, tapi di rumah yang berbeda. Dan di rumah yang baru ini yang ekstrim. 3 tahun setengah, hampir 4 tahun saya tidur sama yang aneh-aneh. Saya bisa tidur kalau ada suara orang ngaji mau subuh. Karena kamu tenang ya? Iya, tapi ada nenek, namanya ibu bisa ngaji tapi nggak sepasih nenek. Persoalannya adalah batin. Iya sih. Ya, kamu mempercayai nenek dengan lebih apapun istilahnya. Jadi batin kamu tuh ketemu sama nenek gitu. Ikatan batin kamu kuat, jadi nyaman, nyambung. Kamu ngerasa tenang gitu. Hanya nenek doang yang bisa. Even itu ada ibu di rumah gitu kan. Iya, biarpun ada ibu, saya kalau gimana ya Bun, saya berantem nih sama ibu, ada nenek, saya adem. Kayak ibaratnya ibu nggak bisa marah-marahin saya, ada nenek. Iya, nenangin ya. Iya. Nah, oke. Gimana tadi? Saya tertarik dengan apa kamu bilang katanya ketika pindah rumah yang ini lebih ekstrim. Kenapa? Gimana tuh ceritanya? Nah, pas pindah rumah, ibaratnya kan rumah pertama nih beda RW lah, di belakang ke dalam, pindah ke depan. Jadi di rumah yang kedua ini katanya sih itu rumah bekas kebun, karena memang di samping rumah tuh ada rumah satu lagi, sampingnya kuburan Bun. Di samping rumah kamu? Samping rumah tetangga tuh kuburan. Oke. Nah itu rumah kan pondasinya jadi agak lebar panjang. Ruang tamu sama ruang TV panjang tuh, ada ruang depan yaitu kamar saya yang agak sempit, jadi kalau menutup pintu nggak bisa karena kealingan sama tempat tidur. Ruang belakang tempat sholat ganti baju. Di kamar itu memang sih hawanya panas. Entah kenapa, tapi kalau di ruang tempat sholat adem, ganti baju atau apa. Apa yang kamu lihat?
Yang waktu itu sih saya belum ngerasain ngeliat. Belum bisa ngeliat tapi ngerasain. Gitu Bun. Jadi kayak hawanya panas banget ini. Kok nggak bisa tidur, nggak bisa. Udah saya baca-bacaan atau gimana. Kok nggak bisa gitu. Nah saya tidur mulai itu Bun. Kayak misalnya ada suara anak kecil lagi, ngerasain lagi. Terus ada suara-suara kayak apa tuh yang di meja, kayak ada yang jatuh. Saya lihat kok nggak ada yang jatuh. Tapi saya mulai ngerasain nyata ini kipas nggak dicolok Bun, benar-benar nggak dicolok. Saya tahu persis colokannya di atas meja tapi hidup. Kan aneh bisa begitu. Kamu nggak cerita sama ibu kamu? Udah saya bilang, kata ibu nih menghayal aja, kecapean, nggak percaya. Sampai akhirnya dia ngalamin sendiri. Kakak saya, tante saya nggak ngerasain. Sampai ngalamin sendiri? Sampai ngalamin sendiri. Apa yang ngalamin nih? Ibu tidur, itu kasur dioyak-oyak, diinjat-injat kayak anak kecil. Tapi karena ibu memang dulu pernah ngalamin kayak gitu, cuma dibilang, mama mau tidur, jangan iseng. Oh ngomongin gitu, akhirnya diem. Tapi kakak yang batu main ke rumah, kakak kan udah pisah rumah tinggal sama suaminya. Udah dibilang, ini kamar, angker, jangan sembarang ngomongan, jaga omongan maksud saya, jangan sembarang ngomong gitu kan. Tapi nggak percaya. Lu mah bohong mulu, kata kakak. Iya, banyak bohongnya. Akhirnya dia tidur. Untung dia tidur nggak benar-benar mentok sampai sini Bun, tembok. Kalau dia mentok sampai tembok, saya nggak tahu dah. Kenapa? Jadi dia tidur centang gitu, kayak dari bawah, rambutnya itu ditarik kencang banget, buk sampai jerit. Ya Allah, sampai jerit. Kejedot dong dia. Kejedotnya di bantal tempat buat dia tidur. Untung ditarik ke bawah. Coba kalau misalnya dia palanya nempel tembok, saya nggak yakin dah tuh bisa berdarah atau gimana. Karena mulutnya dia ya, istilahnya sembarang ya. Nah pas saya kan nggak di situ, pulang-pulang diceritain. Saya cuma ketawa. Sekarang percaya kan? Tuh. Itu Bun yang saya rasain 3,5 tahun, ya kan? Karena setengah tahunnya kan masih baru pindah tuh. Nah itu mulai dari suara anak kecil, kadang-kadang kayak ada perempuan lewat lalu lalang nih, keluar masuk saya enak kudel, nggak ada permisi atau apa. Terus di teras yang saya ingat persis karena udah malam, saya takutnya nih motor lupa saya kunci stang, pagar lupa saya gembok. Saya cuma ngintip dari kaca, jas-jas itu nggak ada orang, tapi di situ kan ada kursi tuh di depan pintu. Itu ada laki gede banget duduk nyantai, udah kayak bapak-bapak kalau lagi ngopi gimana sih. Ya Tuhan, itu tengah malam jam 12-an ke atas lah. Sosoknya kayak apa? Gede Bud, saya kayak kan karena kan saya dari dalam ngeliat, gede banget. Dia duduk pakai bajunya atau gimana, nggak kamu ngeliat? Enggak, tapi berbulu. Astagfirullahaladzim. Saya merinding lagi ingetnya. Bapak-bapak berbulu, apalagi kalau bukan king itu si kayak begituan. Nah, sama satu lagi kejadian. Saya ingat banget sama ponakan saya, kan masih SD. Saya main warnet sama ponakan saya. Tapi saya kan main dari pas mau isya, balik itu jam 10 sama ponakan. Pas saya pulang sama ponakan, kata ibu saya keluar mundar mandir 4 kali Bun. Kata tante saya juga, kata kakak saya juga, itu nggak nyaut nggak apa-apa. Jadi masuk nggak pakai salam, ambil minum keluar, terus masuk lagi nggak pakai cuci kaki, naik kamar, tidur lagi, keluar lagi, begitu sampai ngotot. Saya bilang aja, orang sama ponakan saya belain. Terus siapa dong? Berarti menyerupai kamu dong dia? Nggak tahu juga Bun, itu masih jadi misteri buat saya sekarang di rumah itu. Karena kamu masih tinggal di situ? Udah pindah. Oh, udah pindah ya untungnya. Udah pindah. Karena memang ibu kan PNS, pensiun, ada rezeki pindah rumah. Oh gitu. Iya. Saya di rumah itu lebih banyak berantemnya Bun. Sama ibu? Sama ibu. Yang paling sering berantem nih cuma gara-gara, maaf Bun, kopi. Hah? Kenapa? Nggak tahu kenapa nih kopi nih. Dibuatin ibu saya kan kalau pagi kan gede tuh. Ya kan? 2. Jadi kopi saya tuh selalu tinggal setengah.
Saya suka marah-marah. Mak, kok kopinya kok dikasih setengah sih? Nah, orang tadi penuh. Setiap hari berantem gara-gara kopi. Gara-gara kopi. Tapi ibu saya penasaran. Akhirnya dibuat nih. Kan? Ditungguin sama ibu saya. Turun, Bun. Itu kali yang bapak-bapak berbulu. Gak tahu. Turun. Beneran turun. Saya langsung bangunin. Lihat sini. Nih, biar tahu siapa yang minum. Turun. Pelan banget. Ada 5 menit baru sampai setengah. Kayak gini nih. Ini segini, nggak segini. 5 menit. Saya perhatiin banget. Suka dia. Cuma yang lucunya nih, Bun. Kalau saya yang bikin kopi sendiri, nggak pernah diminum. Oh, dia suka buatan ibu kamu berarti. Tapi kopi ibu saya nggak dia minum. Kalau kopi yang buat saya, ya ibu yang bikin nih. Kopinya buat saya. Dia minum. Jahil dong berarti. Kalau saya yang minum, kayak ibaratnya kayaknya gini nih. Dia suka kopi dari ibu saya, yang untuk saya. Kalau kopi buat ibu saya sendiri mungkin rasanya beda. Gitu. Mungkin. Aneh. Lucu juga ya. Iya, terus sama kita saya ingat banget, ada ponakan, ada tante saya, ada saya, ibu saya. Lagi nonton tuh. Itu OPJ deh kalau nggak salah. Lagi nonton, TV jelas banget nyala, remote TV samping TV. Samping TV. Berubah, Bun, channel cetek. Terus dimatiin, cetek. Itu kan remote TV samping TV. Tapi ibu saya cuma nyantai. Jangan dimatiin, mama lagi nonton TV. Hidupin lagi. Itu kamu nggak ngeliat tuh saat itu sosoknya? Nggak ngeliat. Yang ngeliat itu? Nggak ngeliat. Tumben dia nggak ngeliatin? Nggak tahu, tapi jelas. Cuma saya tahu kayak suara, saya tahu itu anak kecil, jahil, karena saya dengar suaranya. Oke. Nanti paham. Gitu. Jadi berulang kali seperti itu ya? Iya. Nah, sekarang dari di cerita kamu kayak gitu kan, kalau nggak salah itu kamu tadi sempat cerita bahwa yang kamu mimpi yang perempuan akhirnya kamu nikah sama dia itu? Nah, itu perjalanan ke Malang tuh, Bung. Gimana ceritanya? Jadi memang sampai Malang kita 10 orang. Ya. Nah, sampai Malang itu memang saya nggak tahu ya, memang kayak gimana. Cuma sempat sih datang, kita baru datang belanja tuh, Bun. Ke mana Malang? Ke Malang. Malangnya Kota Batu. Oke, itu kamu memang mau rekreasi? Kita mau ke ini Gunung Bromo. Oke, terus? Cuma baru sampai sore kita belanja. Di sore itu pun saya udah tahu kalau nggak boleh macam-macam, karena saya ngeledekin temen satu namanya Puput. Saya bercanda sama Eko. Nih pencetnya, tapi kuping saya sebelah kiri sama kuping Eko, karena kan ada depan begini, Bun, kayak ditabok. Pak, kenceng banget sampai berdengung. Saya sama Eko ini refleks kaget gitu. Lu ngerasain kok? Iya, gue juga ngerasain. Sakit banget ya? Berarti jangan ngomong sembarangan. Nah, dari situ kita jangan ngomong. Yang lain sih emang nggak ada maksud apa-apa tuh. Udah. Pas pulang dari Gunung Bromo kan masih ada sisa 1 hari tuh, Bun. Kamis kita jalan-jalan tuh. Ya kan masih sore ke kayak wahana gitu. Saya nggak tahu, lupa. Tapi ada wahana, ada bom kar, kita main bom kar. Balik malam jam 9, setengah 10 setelah makan. Lewatlah sawah-sawah, Bun. Cek. Ini temen saya ingat banget, namanya Rama. Bawa kamera digital, iseng bercanda. Moto lah asal, cepret. Nampak satu di kameranya dia. Abang-abang Sugus. Apa tuh? Pocong. Kok abang-abang Sugus? Saya nyebutnya Bang Sugus. Kalau yang lain dengar mungkin bakalan ketakutan. Karena kan dibungkus, Bun. Abang-abang Sugus. Kenapa harus abang-abang? Ya kan bisa juga tante-tante ya, Sugus. Kita nggak tahu dah. Saya biasanya nyebutnya gitu. Aduh, ada abang-abang Sugus nih. Abang-abang Sugus. Pemirsa, abang-abang Sugus tuh pocong ya. Jadi karena pemirsa kalau ngeliat pocong lagi, iya abang Sugus. Ya cuma jangan panik juga sih. Tapi saya ingat saya nih, Bun, yang namanya pocong itu kalau dia pocongnya bajunya bersih atau apa mungkin mau cuma prank. Tapi yang namanya penampakan pocong sampai dipoto pun kain kapannya itu nggak pernah bersih, pasti ada tanah semua. Dan itu bau banget, Bu. Bau comberan, bau bangke.
Teman saya setelah moto itu, orang mah astagfirullah takbir, nyebutlah ini selangkangan disebut, makin jadi. Ya Allah. Bukannya ini bukannya istighfar atau apa, tapi udah gitu dia nggak sekali dipoto lagi cepet. Makinan saya bilang jangan bertingkah lu. Teman saya yang sebelumnya udah juga nggak ngasih tahu, Eko, lu apaan sih cari penyakit. Dari situ Bun, tiba-tiba ibaratnya air got nih, kalau butok banget kan bau Bun, ada bangkainya, bau kayak gitu. Iya, bau banget dong. Bau banget, tapi kita udah jalan nih. Kalau memang ada bangkai di pinggir got, kita jalan berapa langkah kan hilang kan? Karena kan cuma ini. Dia ngikut. Semua nyium. Sampai saya. Nah, saya sama Agung sampai ngomong, ini kan saya kan ke Malang diajak Agung. Saya bilang ke yang lain, suruh ke depan. Jangan nengok belakang. Udah nengok belakang. Nah, Ida sama Puput ini kan penakut. Pemdiknya si Rama diambil. Biar jangan foto-foto. Kita semua bacaan aja. Bau banget tuh. Masih ngikutin tuh bau Masih ngikutin. Nanti masih ada dong dia. Sampai pas banget kan nanjak nih Kung. Ini. Jadi tanjakan, belok kanan, turun dikit udah homestay kita. Di situ ada bapak-bapak udah nyambut. Ibaratnya kuncen memang kuncen homestaynya tahu nih. Kita tamunya tuh trouble, ada masalah. Kok kamu pada ketakutan? Saya nggak tahu ya, pasti dia tahu. Dinetralisir. Udah cerita ngobrol, tapi dikit-dikit kayak merhatiin saya. Kenapa? Nggak tahu, tapi pas tinggal saya sama Agung doang, ini kuncen ini baru ngomong, kamu tuh punya aura aneh. Maksudnya? Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Maksudnya Pak, ya entah, nggak tahu kenapa, tapi saya yakin kamu punya titipan. Saya langsung nanya pikiran saya, oh mungkin yang diturunin buat ngurut saya dari nenek tuh, yang dirasain si bapak tadi itu. Iya, rasanya kayak gitu kan. Oh udah, saya pikir biasa aja. Akhirnya saya pun juga dinetralisir. Udah, besokannya Jumat balik. Tapi saya udah ngerasa nih, satu Puput biasanya orangnya periang, Epi paling semangat. Oh lesu, berat banget. Dikit-dikit. Bentar-bentar. Kayak lemes, ngantuk gitu ya. Iya. Sampai rumah Sabtu pagi. Orang rumah tuh pada memang nggak mau kalah lah ibaratnya. Saya ke Malang, mereka ke Bandung. Tinggallah saya sendirian, tidur di kamar. Buat saya kamar VIP lah. Karena memang saya doang yang paling sering digangguin. Terus? Tidur pagi sampai sono rumah jam 10 jam 11. Saya tidur. Malam? Siang. Bangun setengah 6 mau maghrib. Terus? Udah. Tapi saya saya mimpi. Saya ingat persis orangnya ayu lah. Jadi kulit putih, kuning langsat, rambut ikal, di kayak kencil Jawa gitu. Kebaya krem, saya masih ingat banget. Duduk, cuma ada ini perempuannya, ini kayak sepuh, udah tua. Sepuhnya cewek Cowok. Terus ini orang laki. Udah, saya salaman di situ. Kayak nikah dong. Iya, tapi ijab kabulnya aneh. Itu kamu mimpi atau? Saya mimpi, tapi saya ingat jelas. Ijab kabulnya gimana? Kan kalau yang normal kan saya terima nikah dan kawinnya. Ya kan? Nah, si penghulunya cuma bilang, saya nikahkan kamu kepada saudari namanya Nurah. Siapa? Namanya Nur. Ya, namanya Nur Hayati, dengan mas kawin 500 rupiah. Dibayar tunai. Saya cuma bilang, saya terima nikahnya. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saya ingat banget tuh, bangun-bangun udah maghrib, dan di kasur itu tahu-tahu ada koinan duit 500. Ya salam. Padahal saya nggak minta.
Saya pikir cuma mimpi karena kecapean kali ya. Udah jalan aja deh. Mandilah, udah mau maghrib, mandi, sholat, udah biasa, ya kan. Cuma memang ini masih rumah yang kedua itu hawanya kok jadi agak tenang nih. Biasanya habis maghrib ada suara anak kecil atau apa. Ini tenang, tapi baunya aneh. Baunya apa? Bau yang nggak pernah saya cium, bau bunga kemboja. Oh, wangi lah ya Wangi. baunya. Ya, saya duduk nonton TV, kan? TV. Nah, kan pintu kamar, pintu rumah kan kekunci, Bun. Teras kekunci. Ini dia masuk dari mana? Astagfirullahaladzim. Tata duduk di samping saya, tapi wujudnya ya pakai kebaya. Astagfirullahaladzim. Lompat dong saya. Ini merinding baru saya. Nggak merinding. Ini saya merinding nih. Saya lompat. Oh, Allahu Akbar, kaget kan? Lompat terus saya. Astagfirullahaladzim, ini merinding nih. Terus? Mbak siapa? Ngobrol kamu dia? Iya. Dia bilang, saya nggak ngerti bahasa Jawa. Nggak tahu dah, aku bojomu mas. Hah? Mbak namanya siapa? Nur. Nggak tahu dia ngomong Jawa. Cuma saya bilang, Mbak, please Mbak, jangan pakai bahasa Jawa. Saya balik muka kayak barat panik, yang buang muka gitu. Pas balik lagi karena dia hilang. Panik dong, saya telepon teman saya, Agung. Gung nih gimana Gung? Dia ada cewek gini. Ya udah lu keluar deh, ceritain. Dia ngubungin kuncen yang di Malang. Nggak taunya hilang satu. Di belakang itu memang kayak ada lahan gede, ada pohon bambu. Di Malang? Di Malang, homestay itu. Ada penunggunya sepasang, Bun. Satu hilang. Sepasang tuh maksudnya cowok? Cewek 2. Oh, cewek 2? Cewek 2, satu hilang. Pas di ini lagi, satu dinikahkan sama saya lewat gaib. Tapi nggak ada sangkut paut dengan kuncen yang di Malang kan? Nggak tahu juga. Cuma yang nikah ini secara gaib dia memang nggak ada sangkut pautnya. Tapi dia nyari, satu hilang. Ditanya yang satunya, nggak taunya nyusul ke Jakarta. Mungkin pas setelah berapa hari selidikin, nah kuncen itu nelfon ke teman saya, si Agung, ngomong gini, yang satu nikah sama teman kamu. Kaget dong. Kalau mau netralisir, balik. Kalau mau dipisahin, balik ke Malang. Balik ke Malang. Saya tunggu 1 minggu. Duit dari mana, Bun? Saya masih kuliah. Sedangkan waktu ke situ aja lagi UTS, di mana lagi UTS nih, saya malah ke Malang. Ya Allah. Terus kamu nggak balik? Nggak balik. Terus setelah itu? Nah, biasa aja. Cuma anehnya kalau kita ngomongin dia nih, mohon maaf Timbut, dia nongol. Datang. Kalau dia ngomongin kita ngomongin dia datang. Kayak ibaratnya dipanggil. Otomatis lah. Cuma wujudnya nggak membahayakan buat saya. Buat teman-teman saya nggak membahayakan. Tapi saya dikasih tahu Ustadz, kamu kalau menikah kayak gitu susah nih. Rezeki, jodoh susah. Harus dipisah. Saya dirukiahin, baca ngaji. Memang jarang banget, Bun. Tapi yang awal-awal itu sering banget. Entah yang tadinya kamar itu biasanya ada anak kecil, ada itu. Tahu kalau bunga berubah nih, bau bunga kamboja datang. Udah saya tenang, udah tidur deh. Tapi kamu akhirnya nyaman ya? Ya gimana ya, Bun? Yang lain biasanya buat saya kayak dengan wujud serem, dia datang kayak nggak wujud serem. Cantik. Tapi ya nggak membahayakan buat saya, nggak mengganggu. Cuma datang nongol, senyum aja udah. Ya udah saya kayak bisa kayak diliatin kayak apa ya? Ada interaksi kamu dia ngobrol? Saya yang bingungnya itu dia nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa toh. Saya bingung, Bun. Saya sendiri nggak bisa bahasa Jawa. Itu kayaknya memang bukannya niat dari kuncen saat memang sengaja nikahin sih? Nggak tahu juga. Saya pun nggak minta, demi Allah saya nggak ada minta. Ada saat tertentu dia datang? Apanya diomongin aja? Atau memang dia ada dalam seminggu berapa kali datang nemuin kamu? Hari apa, hari tertentu? Terakhir
yang saya datang itu pas saya lagi kusut Bun. Jadi saya ngekos itu uang kontrakan, handphone, laptop ludes di bobol maling, ya kan. Nah saya udah kusut tuh Bun, nggak tahu harus gimana. Toto dia bau nih Kamboja. Set. Itu saya inget tuh, baru itunya dia datang dengan wujud paling serem. Toto, Mas, ini saya ditepuk nih. Saya udah nggak kaget, udah karena dia mau datang, wah bau bunga Kamboja. Dia nih, Mas, dia sangat pokoknya sopo yang pelaku nih. Saya bilang nggak tahu, nggak pikiran. Saya hilang. Wujudnya kayak apa? Wah serem Bun. Tiba-tiba dia berubah jadi cewek nih, gede, tinggi, kayak ibarat kuntilanak terbang. Gimana sih, panjang rambutnya nih tiba-tiba panjang banget tapi tebal, ya kan. Terus mukanya pucat banget. Nah tapi matanya ini hitam semua. Saya udah saya bilang nggak tahu dah, tahu sendiri deh habis gimana. Saya sampai bilang gini, kalau emang bisa nemuin matiin aja deh, serah. Tahu dia hilang. Soalnya gini, ada motor saya tapi motor nggak dicolong, kan aneh Bun. Yang dicolong laptop, duit kontrakan, handphone 2 biji, sedangkan tuh kunci nyantel di motor. Tanggung dong, kenapa cuma itu doang yang diambil, berarti kan orang situ. Nah pas sudah gitu, selang beberapa hari di rumah dekat kosan saya dulu ada satu pemuda mati aneh. Anehnya gimana? Nggak tahu, tiba-tiba kayak dia kayak mati, kayak kesambet atau gimana. Mati gitu? Iya, saya kaget, tiba-tiba rame. Itu cuma selang 1 minggu setelah si Mbak Nur ini nongol. Saya ingat banget, itu kemarinnya tanggal 27 Desember, jatahnya pagi itu saya harus bayar kosan. Nah itu pas itu kan malam Kamis, ya kan. Jadi pokoknya setelah tahun baru Mbak Nur nongol, kayak tahu gitu. Setelah berapa hari, berarti kan nggak lewat seminggu tuh Pun, saya lewat sore-sore, tahu ada bendera kuning, meninggal. Siapa jauh meninggal? dari kosan kamu itu ya? Iya, laki muda meninggal, nggak wajar. Mungkin dia? Kurang tahu. Tapi wujudnya tuh kayak benar-benar dia marah gitu. Saya disakitin. Tahun berapa kamu nikah sama dia? Itu 2014. Setelah saya pulang dari Malang. Udah lama dong berarti kamu sama dia? Iya. Saya pun nggak ada minta kamu niat. Punya pacar nggak? Nggak ada. Karena kamu ngerasa punya istri kali? Nggak juga. Kenapa? Ya umur saya kan udah kepala 3, udah nggak kepikiran Bun buat cari pacar. Kalau ketemu jodoh ya memang udah jodohnya, saya lebih milih cari calon istri langsung nikah. Emang dia ngizinin? Kurang tahu. Saya pun beneran kagak ada niatan buat wah nih cakep nih saya mau sama dia, enggak. Orang malu udah beda alam ya, masa ya milih yang kayak gitu Bun, yang nyata aja lah. Tapi kamu nyaman? Ya gini, ya nggak tahu dah kenapa saya bisa nyaman. Soalnya kan biasanya dinongolin pocong, kuntilanak, genderuwo, bocah kecil yang kadang-kadang kayak bocong warawiri, tiba-tiba ganti ke dia, pret. Ya kan bocong katanya. Nah tiba-tiba kan biasa bau aneh, tetap berubah jadi bau Kamboja kan, kayak ibarat kamar kotor tiba-tiba dibersihin kan jadi enak Bun. Walaupun itu wujudnya asalnya sama dari bangsa jin, cuma bedanya nih yang ini nggak ganggu. Nenek kamu tahu soal ini? Nenek saya itu udah terlanjur tua, jadi udah di Palembang duluan, tapi kayaknya ngerasa deh. Soalnya berapa bulan itu kan April, Mei, Juli, Juni, Agustus nenek saya meninggal. Sejak 2014 berarti kamu nggak punya pacar ya? Sempet
sempat bun, tapi cuma nggak lama, 7 hari Ya, Dah. iyalah. hilang. Nggak tahu kenapa Beli kacang. jadi kacang gitu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba yang tadinya pas mendekatan saya nggak ada kabar dikit, cariin itu ini. Setelah pacaran kok dia kayak merasa kayak keganggu atau gimana? Bukan keganggu, ngerasa ada orang ketiga. Ya nggak ngerti juga deh. Tiba-tiba dia masih awet, lagi anget-angetnya, nggak ada apa-apa. Kayak kita putus ya, gua nggak bisa nih. Kenapa alasannya dia? Nggak tahu. Tiba-tiba putus terus diblokir, hilang. Aneh kan? Yang ngerasa ada yang lain. Iya. Dia pernah tidur sama kamu? Ini? Enggak sih. Saya nggak tahu. Tapi kalau saya mau tidur waktu dulu ya, sebelum saya beli rumah, ibu saya beli rumah, saya ngekos. Kadang mau tidur nih, tahu dia nongol. Diri aja depan pintu, gantiin tempat si Bang Sugus ini. Gantiin di. Biasanya kan yang dekat pintu si pocong ini, tiba-tiba hilang, ganti dia gitu. Kayak dia ngeliatin, yang bukan wujud serem sih. Oh ada dia, udah tidur. Tapi saya nggak tahu ya, udah namanya udah pules, apa dia ikutan tidur atau gimana, saya nggak tahu. Nah pas udah gitu, udah subuh. Dari situ nggak tahu, nenek saya akhirnya datang, dibacain gitu ya, tadi saya bilang. Saya nenek kamu udah meninggal ya? Iya. Kalaupun masih hidup mungkin udah pisah kali ya masih Mbak Nur ini. Karena nggak tahu. Feeling aja waktu nenek meninggal pun yang saya kecewain sampai sekarang, pas nenek sakaratul maut, saya di Jakarta karena lagi PKL, nggak bisa datang. Ya, nenek dengar meninggal, saya cuma bisa duduk lemes. Nah nenek meninggal lagi. Tapi pas 40 hari pulang, saya nangis paling kencang di makam nenek. Karena memang sosok nenek tuh buat saya berharga bang. Yang ngajarin saya ngaji, yang ngingetin saya sholat, yang nggak pernah ngebentak saya, yang kalau saya sakit tanpa harus ngomong, nenek tahu saya sakit. Sayangannya kamu. Yang saya tahu, Nina belajar yang benar. Kalau bersalin nanti jadi orang sukses gini. Pegang dong omongan itu, jadi pegangan buat kamu. Iya, baca ini. Yang kalau waktu ngajar ngaji, bacaannya salah loh, yang gini. Saya sakit. Ibu kan memang sibuk kerja, tapi nenek selalu ada. Jadi saya sakit, digendong, tidurin saya di pangkuan nenek baca Quran. Nah, makanya pas nenek meninggal itu benar-benar merasa kehilangan banget sosok itu, walaupun ada yang diturunkan dari nenek. Ya pokoknya pesan saya, pasti kan nenek kan banyak ngasih petua buat kamu, hal yang baik. Banyak pun, banyak. Ya kalau kamu sayang sama beliau, diikutin. Kadang pun kalau selesai sholat, suka saya kirim Al-Fatihah buat nenek. Ya, gak harus kamu dalam keadaan sholat aja. Kamu ketika kamu pas inget nih, kirim langsung. Nggak harus dalam keadaan sholat. Pokoknya mau lagi naik motor kayak mau naik apapun, kamu kendaraan apapun, pokoknya lagi inget seketika langsung, berarti dia lagi kangen, ya udah kirim gitu aja. Nggak apa-apa dalam keadaan kamu belum nggak bisa lagi wudu, nggak apa-apa, inget aja, kamu udah inget aja langsung kirim gitu, udah kayak gitu ya. Itu kan buat dalam perjalanan itu buat apa istilahnya, oleh-olehnya gitu, atau salam rindu kamu berupa Al-Fatihah buat nenek, seperti itu. Iya. Tuh. Tapi emang cerita kamu unik banget ya. Niatnya pengen buka pengajian, malah buka-buka yang lain. Buka yang lain. Iya, malah istilahnya dibukain semua. Padahal saya bukan saya yang minta, tapi memang ide dari ibu. Saya pun mungkin belum rezekinya kan, maksud saya. Ya lagian waktu itu kan masih muda lah, 19 tahun. Aduh. Ini kan itu. Cuma karena fisik saya terlalu kecil, jadi kayak orang yang nawarin kerja, bocah kecil amat gitu kan. Sekarang udah kerja? Sekarang saya lagi ngojol aja sih bun, yang penting ada pemasukan lah. Iya, nggak apa-apa ya, yang penting halal lah. Iya, amin. Iya, ya istilahnya kita lewati semua cobaan yang sekarang ini ya dengan sukacita aja, dalam arti kata kita harus yakin Tuhan akan menolong kita semua. Amin. Ya. Amin ya Allah.
Jangan dijadikan ini akhir. Kalau kamu menjadikan ini akhir, ya benar-benar perjalanan ini akan berakhir. Iya. Jangan dijadikan ini akhir. Ya udah, kita harus yakin Tuhan ada sama kita. Iya, itu sih juga yang diajarin nenek. Mau dimanapun, kapanpun, kalau emang merasa takut, ingat aja Allah tuh ada, bahkan lebih dekat daripada nadi kita sendiri. Benar, kan. benar. Tadi saya bilang tauhid, yakin kepada Allahnya harus kuat. Kalau Allah tuh sayang sama kita, baik dan menolong kita, kamu harus yakin ya, Allah akan memberi rezeki untuk saya. Iya. Itu adalah keyakinan saya. Allah akan memberi rezeki sama saya. Allah nggak akan pernah hentikan rezekinya untuk saya, nggak akan. Iya. Itu yakinin terus di hati kamu. Gitu. Ya. Tadi masuk ke sini itu ya, banyak yang dilihat ya. Wah, banyak tuh. Banyak ya. Dari mulai pas datang pun kayak ada yang nyambut sih. Cuma saya nyambut. Ya lihatnya cuma namu. Saya cuma bilang, apaan nih? Cuma namu. Saya nggak macem-macem kok. Tapi yang ini pun ya namanya saya di mata mereka orang asing tetap dicurigain. Cuma Di scanning iya, cuma itu doang sih. dari gerbang rumah saya tadi tuh. Bukan dari gerbang rumah lagi, dari depan pun yang kata belok memang udah kayak ada, tapi kayak nakutin saya nggak tahu dah. Cuma saya bilang, apaan sih? Radius berapa meter udah ya? Iya. Bukannya nantangin, ya cuma kalau sekedar suara doang, saya udah biasa. Tapi kalau lagi putar balik tiba-tiba nongol berat, nah baru mungkin bisa lain cerita kali. Tapi sini nyaman ya? Aman, adem sih bun. Nyaman ya? Nyaman, alhamdulillah nyaman. Iyalah, pasti nyaman lah. Yang rasain ya cuma pas tadi ini sih masih yang saya nggak boleh macam-macam gitu, karena setiap gerak-gerik saya diawasin. Gitu liatin, pagi yang di situ ngeliatin aja. Kayak di mana? Itu di situ. Saya kan lagi duduk di situ, liatin aja. Mau ngapain lu? Begini. Saya gini aja. Kayak apa perawakannya? Tinggi, gede kayak orang sepuh udah tua, gimana sih, Bun? Kayak Aki? Iya, gitu. Tapi sosoknya kayak ngerutin jidat kuning kok, gitu. Wah, di scanning. Iya. Saya cuma Bajunya apa? putih. Kayak gimana bajunya? Kayak baju-baju orang mau sholat gimana, Bun? Ucapin salam atuh. Iya, saya tadi Assalamualaikum. Sampurasun, assalamualaikum. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nggak apa-apa. Itu udah berapa kali yang ngeliat ya? Kayak golongannya dia kayak Syekh. Oh. Beliau itu dari zamannya Rasulullah. Oh, pantas. Beliau itu dulunya adalah semacam kayak mengiringi Wali Songo. Oh. Ya, biasanya di situ. Mungkin di situ kan, lagi di situ. Pantas kayaknya ngawasin saya banget. Cuma saya nggak berani, namanya itu nggak menyeramkan, tapi tatapannya itu tajam banget. Jadi saya kayak diawasin, seolah-olah kayak kasih syarat jangan macem-macem. Digituin, ibarat saya ngerti jangan macem-macem. Udah akhirnya saya cuma oh iya merokok aja udah. Memang pakai sadar. sorban nggak atau lagi nggak? Lagi enggak. Tapi enggak. kayak rambut agak berantakan kayak abis pakai sorban gitu. Cuma panjang ya rambutnya? Iya. Oh iya bener, dia ngelihat saudara-saudara sekalian. Dia melihat, ucapin salam aja. Beliau itu selalu mengingatkan salawat. Iya. Mintanya salawat. Beliau. Ya, itu. Alhamdulillah kamu lihat. Iya, ucapin salam. Alhamdulillah kamu lihat. Nggak semuanya lihat. Iya sih, tapi ya ada beberapa. Saya juga pas tadi di sini lagi ngobrol, saya ada pengen ngucap, tapi seolah-olah tahu nih, saya mau ngucap apa, tapi dikasih tahu. Mulutmu jaga, jangan ngomong kayak cangkemmu
Maksudnya jangan ngomong sembarangan gitu. Saya mau ngomong tapi kayak dia udah tahu apa yang mau saya ucapin, jadi seolah-olah udah diem aja jangan ngomong. Kayak udah oh iya. Jadi saya mau ngomong udah tahu duluan, jadi di stop, jangan ngomong. Siapa yang itu yang stop? Sepuh. Sepuh. Ya udah tahu, udah jangan ngomong. Apa lagi? Terus apa lagi? Tadi kata kamu lihat di sini rumah ini kayak kubah. Iya sih. Apa? Jadi kayak apa ya? Apa? Ya kayak kita gini lagi, kita di dalam ini pun di pagerin gitu tinggi. Pagerin. Jadi kayak kotak gitu, cuma tinggi. Pas di luar beda, masuk dalam dari pagernya pun masuk udah beda lagi hawanya. Yang tadinya di luar kayak orang-orang mau gangguin iseng, kayak ibarat kita ketemu preman, udah dalam ya benar-benar tuan rumah tapi ketemunya security gitu, ibaratnya. Cuma lebih aman lah. Preman sama security kan beda. Iya, jadi lebih tenang ya. Lebih tenang. Jadi ingat betulnya pagar ya. Iya. Iya dong, harus dipagerin. Apalagi? Ayo lihat. Kalau itu manusia itu. Itu aja sih Bun tadi yang saya lihat sih, kalau yang bikin saya harus benar-benar jaga banget sikap perilaku ya itu, sama seperti tadi pas saya lagi ini benar-benar diawasin sampai kamu kayak salamin nanti kalau liatin lagi. Sampurasun salam. Syih. Oh. Ya. Rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kamu liatin lagi. Beliau baik. Emang beliau kayak gitu. Jadi nggak bisa ngobrol sembarangan pun. Ya, emang benar sih. Tapi nggak apa-apa. Oke, baiklah. Terima kasih banyak untuk sudah berbagi cerita kepada pemirsa di rumah. Yang pasti di dalam pembicaraan saya bersama sahabat saya malam ini ada hal-hal yang bisa kita jadikan pembelajaran, bahwa ya kita jangan pakai jalan pintas ya. Jangan Bun. Jangannya dengan pengasih gitu ya. Nggak ada. Nggak ada. Jangan ya. Walaupun nggak minta, kalaupun minta pasti dikasihnya nggak benar. Tuh, jangan tuh katanya ya. Saya pun nggak ada niatan buat minta. Masih bisa hidup, masih ada kaki, masih bisa gerak. Usaha aja dulu. Nah, itu pelajaran yang bisa dipetik. Tapi ingat, ketemu dengan orang-orang seperti ini pun kita nggak boleh menghujat ya. Ambil pembelajarannya, itu jadi pelajaran buat kita, tapi jangan pernah gunakan mulut kita untuk menghujat. Oke pemirsa, salam sehat selalu dan semoga pemirsa di rumah bahagia selalu, saya doakan. Amin. Ya. Kita tutup video malam ini, konten kiamat malam ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen, share sebanyak-banyaknya, oke? Dan tunggu video-video Feni Ramasutedi selanjutnya. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.